Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Satul Maulina dari SD Negeri Galuh Timur 4, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, calon guru penggerak angkatan 7. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Manajemen perubahan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau dikenal dengan IA adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Manajemen perubahan yang bisa dilakukan lebih menitik beratkan pada masalah apa yang terjadi dan apa yang salah dari proses tersebut untuk diperbaiki. Tahapan-tahapan baca. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Visi diri sebagai guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, dan berbudi pekerti di abad 21. Dari visi diri seorang guru penggerak akan diturunkan menjadi prakarsa perubahan diri. Prakarsa perubahan diri saya adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Berikut adalah tahapan baja dalam prakarsa perubahan diri. Prakarsa perubahan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang pertama, B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan: bagaimana cara mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Tindakan atau pendidikannya: melakukan diskusi bersama kepala sekolah dan dengan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah guru yang mempunyai praktik baik atau pengalaman menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Aktivitas apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi dalam belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya adalah mencari referensi tentang guru yang sudah melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, mencari referensi berupa media pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, G. Gali mimpi. Pertanyaannya, bagaimana perasaan saya memiliki peserta didik yang mempunyai motivasi belajar tinggi dalam pembelajaran? Apa kebiasaan-kebiasaan baru yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana agar meningkatkan motivasi belajar peserta didik dapat dilakukan oleh guru yang lain? Tindakan atau penyelidikannya adalah membuat gambaran atau deskripsi situasi sekolah yang mempunyai peserta didik dengan motivasi belajar yang tinggi dalam meningkatkan kegiatan belajar mengajar. Membuat indikator peningkatan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran. Berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang keempat, C. Jabarkan rencana. Pertanyaan: apa langkah-langkah yang dilakukan untuk memulai pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya adalah mencari media pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, pemberian reward kepada peserta didik yang sudah mengikuti pembelajaran dengan motivasi belajar yang tinggi,
mencari metode pembelajaran yang tepat dan beragam, membuat proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Yang kelima adalah A. Atur eksekusi. Pertanyaan, siapa yang dapat mengarahkan saya dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik agar berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan atau perbuatannya adalah mengajak guru lain untuk mengobservasi kelas saya dalam pelaksanaan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Demikian visi dan prakarsa perubahan diri saya sebagai calon guru penggerak. Terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.